Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang selang atau interval. Bersama saya Ari Limetrisna Putra MPD. Mari kita belajar. Nah, baiklah, kita akan belajar tentang interval atau selang yang berhubungan dengan ketaksamaan atau ketidaksamaan. Ketaksamaan merupakan kalimat terbuka yang memiliki atau yang memuat hubungan besar, kecil, atau lebih atau kurang. Lebih sama dengan atau kurang sama dengan. Menyelesaikan suatu ketaksamaan berarti kita menentukan semua himpunan bilangan real atau nilai variabel yang menyebabkan ketaksamaan itu berlaku atau bernilai benar. Nilai-nilai dari himpunan penyelesaian dari ketaksamaan itu disebut dengan himpunan penyelesaian. Nah, diingat ya, semua ketaksamaan itu berhubungan dengan kalimat lebih, kurang, atau besar, atau kecil. Kecil sama, atau besar sama, atau lebih dari, sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Menyelesaikan suatu ketaksamaan. Menyelesaikan suatu ketaksamaan berarti kita mencari semua himpunan bilangan real yang memuat ketaksamaan itu berlaku. Berbeda dengan persamaan, kalau persamaan kita mencari himpunan penyelesaiannya secara normal terdiri dari satu bilangan saja atau memungkinkan bilangan yang berhingga x1, x2 saja. Sedangkan himpunan penyelesaian pada ketaksamaan biasanya terdiri dari keseluruhan selang bilangan atau dalam beberapa kasus suatu gabungan dari selang-selang yang sedemikian. Artinya, himpunan penyelesaian itu bergabung dengan beberapa bilangan atau semua bilangan yang dalam intervalnya. Nah, apa itu interval? Nah, coba lihat. Ketaksamaan ganda atau di mana X itu berada di antara A atau B, atau penyelesaiannya itu berada di antara A dan B. Memberikan selang terbuka. Kalau dia kecil-kecil atau kurang-kurang dari, berarti ini A-nya kurang dari X dan X-nya kurang dari B. Memberikan selang terbuka terdiri dari semua bilangan A dan B, tidak termasuk titik ujungnya dan B. Kita katakan dengan A dan B. Coba lihat titiknya, titik negatif 1 dan 6. Berarti X itu berada di antara negatif 1 dan 6. Berarti negatif 1 dan 6 merupakan tidak termasuk himpunan penyelesaiannya. Ingat ya, kalau bertanda kecil berarti penyelesaiannya yang ujung-ujungnya tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian tersebut. Sedangkan yang memiliki tanda sama dengan, berarti ini X-nya besar dari A, besar sama dengan A, atau lebih sama dengan A, dan B-nya itu X-nya itu kecil dari sama dengan B. Berarti selangnya itu selang tertutup yang mencakup titik ujung dan B-nya. Berarti pada notasi X-nya itu besar sama dengan negatif 1 dan kecil sama dari 5, maka penyelesaian itu ujung-ujungnya merupakan atau termasuk dari himpunan penyelesaiannya. Berarti selangnya selang tertutup. Berarti himpunan penyelesaiannya di antara negatif 1 dan 5, dan negatif 1 dan 5 merupakan himpunan penyelesaiannya juga. Nah, selanjutnya cara penulisan selang dan interval. Penulisan himpunan atau notasi himpunan. X di mana X itu berada di antara A dan B. Berarti X itu besar dari A atau X itu kecil dari B. Kita lihat notasinya. Notasinya seperti ini kalau kita bentuk ya. Nah, kurungnya itu kurung setengah lingkaran atau kurung lengkung. Nah, grafiknya coba perhatikan, titik A itu X itu besar dari A. Berarti bagian yang positif. Kita lihat arahnya positif. Sedangkan X itu kecil dari B, berarti ke arah kiri. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu A dan B. Di antara A dan B itu himpunan penyelesaiannya, tapi A dan B itu tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena dia adalah selang terbuka. Nah, selanjutnya himpunan penyelesaiannya
pada notasi. Coba lihat. X-nya itu besar sama dari A, dan X-nya itu kecil sama dari B. Karena ada tanda sama berarti selangnya itu selang tertutup atau terbatasi. Berarti A dan B-nya atau titik A dan B itu merupakan himpunan penyelesaiannya juga. Berarti daerahnya seperti ini, seperti gambar. A dan titik A dan B itu merupakan masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Berarti titik itu merupakan himpunan penyelesaiannya juga. Berarti sepanjang daerah yang dibatasi A dan B itu merupakan himpunan penyelesaian pada notasi berikut. Oke, selanjutnya notasi berikutnya, X-nya itu kecil dari A dan X itu kecil sama X-nya itu besar dari A dan X-nya itu kecil sama dari B. Berarti B-nya itu tertutup atau terbatasi di titik B dan A-nya itu tidak masuk ke dalam penyelesaian. Berarti A-nya itu selang terbuka ke kanan ya, dan B-nya tertutup ke kiri. Berarti daerah penyelesaiannya seperti ini. Dan A dan B-nya merupakan himpunan penyelesaian. Daerahnya daerah yang di tengah di antara A dan B. Dan A-nya itu bukan termasuk himpunan penyelesaian. Dan B-nya merupakan titik masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, penulisan notasi yang berikut. Nah, X-nya itu di mana X-nya itu besar sama dari A dan X-nya itu kecil dari B. Berarti notasinya seperti itu. Kalau ada tanda sama dengan berarti kurungnya kurung penyiku. Kalau tanda kecil saja atau tanda besar saja berarti kurungnya kurung setengah lingkaran. Nah, grafiknya seperti ini, daerah yang dibatasi seperti ini. Nah, A-nya masuk ke dalam himpunan penyelesaian dan B-nya tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Atau bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Berarti daerahnya di antara A dan B. Nah, berikutnya selangnya. Notasinya X kecil dari B. Berarti daerahnya itu daerah kecil. Berarti daerah yang ke kiri ya. Berarti daerah ke kiri itu diantara negatif tak hingga dibatasi dengan B. Berarti ini daerahnya selang terbuka. Selang terbuka berarti ke arah kiri. Semua bilangan kecil dari B atau X-nya itu kecil dari B, berarti dia merupakan himpunan penyelesaian dari notasi X kecil dari B. Nah, berikutnya X kecil sama dari B. Berarti ini tanda sama dengan, berarti tanda kurungnya ke kurung penyiku. Berarti B-nya itu dibatasi dan yang tidak dibatasi adalah daerah negatif tak hingganya. Berarti kita buat titik B. Dibuat kurung penyiku, berarti himpunan penyelesaiannya ke arah kiri ya, karena dia kecil ya. Kecil sama berarti B masuk ke dalam penyelesaian. Atau B merupakan penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya sebelah kiri karena dia kecil. Nah, berikutnya interval berikutnya. Coba lihat penulisannya. Kalau X-nya itu besar dari A, berarti daerahnya daerah positif atau daerah yang kanan. Berarti A menuju tak hingga. Tak hingga itu yang tak hingga positif. Berarti arahnya arah kanan. Ini titik A karena dia tidak ada tanda sama dengan, berarti dia selang terbuka. Berarti terbuka ke arah kanan, ke arah yang positif. Berarti semua bilangan yang berada di arah ke kanan dari A merupakan himpunan penyelesaiannya, sedangkan titik A bukan, atau bilangan A bukan himpunan penyelesaiannya. Tidak termasuk ya. Selanjutnya notasinya ada tanda sama dengan atau X itu lebih besar atau lebih dari A. Berarti A-nya itu kita tutup. Berarti A-nya masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya menuju tak hingga. Tak hingga ke kanan. Daerah besar berarti daerah kanan ya. Semua bilangan yang berada di arah kanan dari titik A
merupakan penyelesaiannya dan titik A-nya merupakan juga penyelesaiannya. Berikutnya, penulisan himpunan lagi. Notasinya coba kita lihat. Bilangan real. Berarti bilangan real itu semua bilangan yang bilangan bulat, bilangan apa lagi? Rasional, nah, merupakan bilangan asli, merupakan bilangan himpunan bilangan real. Berarti selangnya dari tak hingga negatif tak hingga ke tak hingga. Semua bilangan yang ada di real itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini di grafiknya lurus. Nah, baik semua himpunannya berarti di sana. Oke. Selanjutnya jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa di subscribe dan di share ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.